dengan menggunakan applet, tadi kita mendapatkan bahwa p-value kita itu adalah sekitar 0,074 ya. Nah, ini yang didapatkan oleh si author di PowerPoint ini tuh 0,72, tapi kesimpulannya itu kurang lebih sama ya. Jadi di sini tuh kita belum bisa menolak H0 gitu. Jadi perbedaan 0,53 menit ini tuh belum bisa dikatakan signifikan ya. Jadi kita belum punya bukti yang kuat bahwa waktu tempuh dari kedua sepeda ini tuh berbeda ya. Jadi jenis sepeda itu belum bisa dikatakan mempengaruhi waktu tempuh. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Karena p-value kita itu sangat besar, yaitu 0,72, ini berarti kita belum bisa menolak H0. Tapi apakah ini berarti H0 itu pasti benar? Jadi apakah ini berarti jenis sepeda itu tidak mempengaruhi waktu tempuh? Nah, belum tentu ya. Jadi p-value yang di atas 0,1 atau di atas 0,05 itu tidak mengakibatkan H0 itu benar. Itu tuh hanya menyarankan itu, mempropos bahwa H0 itu adalah kemungkinan besar tuh benar gitu. Jadi mungkin HA alternatif itu benar juga gitu, tapi cuman kita belum punya bukti aja untuk menolak si H0 gitu ya. Jadi di sini tuh kita masih belum bisa menyimpulkan apa-apa gitu. Jadi hanya belum ada bukti untuk menolak si H0 gitu. Yang bisa kita simpulkan tuh itu aja. Nah, berikut ini tuh adalah bagaimana mencari confidence interval. Nah, kita akan menggunakan metode 2 kali standar deviasi. Nah, di sini standar deviasinya itu adalah standar deviasi dari simulasi yang dilakukan dengan mengasumsikan distribusi 0 itu benar gitu. Dengan mengasumsikan H0 itu benar. Nah, didapat dari applet tadi standar deviasinya itu sekitar 1,47. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung confidence intervalnya, yaitu dengan statistiknya kita tadi 0,53, kita plus minus dengan 1,47. Nah, kalau di plus itu jadi 3,47, kalau di minus itu jadi min 0,241. Nah, ini artinya confidence interval kita itu adalah dari min 2,41 sampai 3,47. Nah, ini berarti 0 ini ada di dalam ini ya. Artinya H0 itu lagi-lagi belum bisa ditolak sih sebenarnya. Atau dengan kata lain, kita ya 95% yakin bahwa perbedaan sebenarnya antara karbon dengan steel itu tuh di antara minus 0,241 sampai 3,47 gitu. Jadi kita yakin 95%. Nah, karena 0 itu ada di dalam interval ini, makanya kita belum bisa menolak si hipotesis 0. Dan ini kesimpulan yang sama dari p-value kita tadi juga ya. Konsep berikutnya yang akan kita bahas yaitu apakah kita bisa mengeneralisasi hasil yang telah kita dapatkan. Ya, jadi pertanyaan pertama itu apakah kita bisa mengeneralisasi ke populasi yang lebih besar dari sampel ke populasi. Nah, di sini sampelnya itu adalah 56 trips yang dilakukan oleh si Jeremy Groves, dan tripnya itu panjangnya itu hanya sekitar 23 miles gitu. Nah, apakah ini bisa digeneralisasi ke trips yang panjangnya itu lebih panjang gitu? Dan pertanyaan yang kedua itu apakah seandainya hasilnya itu signifikan, seandainya jenis sepeda itu mempengaruhi waktu tempuh, apakah ini berarti terjadi asosiasi atau cuma sekedar terjadi benar bahwa jenis sepeda itu mempengaruhi waktu tempuh atau cuma hanya ada asosiasi doang gitu. Dan jawabannya itu adalah yang pertama itu tidak ya, tapi yang kedua itu iya gitu. Nah, yang pertama itu tidak ya. Kenapa? Karena trips yang kita ambil itu ada trips yang dilakukan oleh si Jeremy Grove gitu. Belum tentu ini berlaku untuk trips yang lain gitu. Karena di trips yang lain kan bisa aja ada pengaruh jalan, pengaruh traffic atau lalu lintas gitu. Jadi tidak bisa diperumum ke trips yang lain. Tapi di trips yang dilakukan oleh si Jeremy Groves ini, seandainya hasilnya itu signifikan, seandainya jenis sepeda itu, seandainya p-value-nya itu kecil sekali itu artinya jenis sepeda itu mempengaruhi waktu tempuh. Kenapa begitu? Karena si Jeremy Groves itu melakukan apa yang disebut dengan random assignment. Karena dia setiap
kali dia mau melakukan trips, dia akan lempar koin. Jadi tripsnya itu tidak tergantung dari tidak tergantung dari cuaca gitu, atau tidak tergantung dari lalu lintas saat itu gitu, atau mungkin saat itu dia bangunnya ketelatan atau gimana gitu. Itu tidak mempengaruhi gitu. Jadi karena setiap dia mau pergi itu dia selalu lempar koin gitu. Jadi makanya kita seandainya H0-nya itu ditolak, kita bisa menyimpulkan sebab akibat gitu. Nggak hanya sekedar asosiasi. Tapi sayangnya emang kesimpulan kita itu H0-nya itu belum bisa ditolak. Jadi emang nggak ada sebab akibat juga ya. Berikutnya ada satu istilah lagi ya, istilah yang disebut dengan double blind ya. Nah, di dalam istilah ini tuh di dalam istilah double blind ini tuh artinya itu jadi si researcher sama subject yang itu tuh adalah nggak boleh tahu apa yang sedang dia pakai gitu. Cuman di dalam kasus ini tuh researcher sama subjeknya itu sama. Si researchernya itu si Jeremy Grove-nya sendiri, si subjeknya itu adalah si Jeremy Grove sendiri gitu. Nah, makanya di sini bukan double blind study gitu ya. Dan karena dia bukan double blind study, biasanya kita nggak bisa mengeneralisasi ke populasi yang lebih besar gitu. Nah, di sini mungkin aja si Grove itu karena nggak double blind, mungkin aja si Jeremy Grove itu lebih suka pakai sepeda yang besi. Oleh karena itu, entah kenapa setiap pakai sepeda besi dia jadi lebih cepat gitu. Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Nah, double blind study itu adalah suatu study di mana si researchernya itu akan melakukan random assignment terhadap subjeknya gitu ya. Jadi misalkan researchernya itu ingin melakukan random assignment terhadap pasien-pasien yang sedang depresi dan akan berenang, yang satu menggunakan dolphin, yang satu tidak menggunakan dolphin. Nah, cuman karena double blind, si researcher sendiri pun nggak tahu gitu. Si subjek ini tuh, si orang yang depresi yang pertama itu, dia tuh berenang pakai dolphin atau berenang nggak pakai dolphin gitu. Jadi dia tuh nggak tahu gitu. Nah, sementara si subjeknya sendiri pun, dia pun nggak tahu apakah dia tuh. Nah, tapi untuk kasus berenang sama dolphin, dia tahu ya, kalau dia berenang sama dolphin, dia pasti tahu sih. Gitu. Tapi seandainya misalkan kasus itu, yang satu minum aspirin, yang satu nggak minum aspirin. Makanya dua-duanya itu pura-puranya dikasih aspirin, tapi yang satu itu hanya sekedar placebo gitu. Jadi pura-puranya pil aspirin, tapi itu tuh nggak ada efeknya gitu. Jadi itu double blind gitu. Jadi si dokternya sendiri, dia tidak tahu yang mana aspirin, yang mana yang placebo. Sementara si subjeknya sendiri yang minum pilnya itu dia juga tidak tahu dia tuh minum aspirin atau dia minum placebo gitu. Nah, itulah double blind.